Yogyakarta adalah sebuah kota modern yang memegang teguh tradisi dan budayanya. Kota ini menjadi tempat hunian layak manusiawi serta memiliki masyarakat berkebudayaan tinggi yang selalu memegang teguh semangat gotong royong. Semua itu dapat terwujud karena pemerintah Kota Yogyakarta berorientasi pada pelayanan publik. Kota Yogyakarta berkedudukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Dengan luas 32,8 km persegi yang merupakan 1,03% dari luas daerah istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebesar 376.324 jiwa pada tahun 2021. Jumlah ini tersebar pada 2.532 RT, 616 RW, 169 kampung, 45 kelurahan, dan 14 kemanten. Pertumbuhan penduduk kota Yogyakarta sebesar 0,98% pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Angka harapan hidup kota Yogyakarta termasuk yang tertinggi di Indonesia dengan angka 74,76 pada tahun 2021. Pendapatan domestik bruto regional kota Yogyakarta mencapai 102 miliar 84 juta pada tahun 2021. Angka kemiskinan kota Yogyakarta pada umumnya selalu menurun setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan menjadi 7,69 akibat dari pandemi COVID-19. Angka ini meningkat sebesar 0,42 dari tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, Kota Yogyakarta sekitar 1,85 triliun rupiah. Bersumber dari pendapatan daerah sebesar 1,7 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 137 miliar. Angka tersebut dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan sebesar 440 miliar, kesehatan sebesar 374 miliar, pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 110 miliar, perumahan dan kawasan permukiman sebesar 6 miliar, ketentraman dan ketertiban umum sebesar 57 miliar, dan bidang sosial sebesar 23 miliar. Selain itu, terdapat urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berupa bidang tenaga kerja sebesar 4 miliar, bidang pemberdayaan dan perlindungan anak sebesar 11 miliar, bidang pangan 13 miliar, bidang pertanahan 2 miliar, bidang lingkungan hidup sebesar 49 miliar, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 9 miliar, bidang perhubungan sebesar 20 miliar, bidang komunikasi dan informatika sebesar 27 miliar, dan bidang kebudayaan 46 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, maka kemudian diangkat penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dan pada 22 Mei 2023, Singgih Raharjo SH MED meneruskan amanah tersebut untuk memimpin pemerintahan kota Yogyakarta. Pengangkatan ini akan berlaku dengan periode selama-lamanya 1 tahun setelah pelantikan sebagai penjabat wali kota. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, penjabat wali kota memiliki tugas melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017 sampai dengan 2022. Dilanjutkan dengan rencana pembangunan daerah 2023 sampai dengan 2026, serta visi misi pemerintahan Kota Yogyakarta dalam bingkai rencana pembangunan jangka panjang daerah atau 2005 sampai dengan 2025. Wewenang penjabat wali kota juga mencakup memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024, menjaga netralitas aparatur sipil negara atau ASN, serta melaksanakan tugas sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19.
Visi Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 9 misi, yaitu mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kota budaya, dan kota perjuangan, mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa, mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan, mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya, mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance dengan tata kelola pemerintahan yang baik, clean government atau pemerintahan yang bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas, serta mewujudkan Kota Yogyakarta yang sehat. Untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat, diperlukan ASN dengan kecakapan yang dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan bidang kerjanya. Karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa melaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki para ASN-nya. ASN Pemkot Yogyakarta tersebar di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan 9 bagian, yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat, 19 dinas, 5 badan, 14 kementerian, 45 kelurahan, 22 unit pelaksana teknis atau UPT, 112 satuan pendidikan, serta 20 unit organisasi bersifat khusus seperti rumah sakit daerah dan puskesmas. Salah satu pelayanan publik yang tersaji di Balai Kota Yogyakarta adalah Mall Pelayanan Publik atau MPP. Sesuai dengan namanya, berbagai layanan publik Pemkot Yogyakarta dapat dinikmati masyarakat dengan mengakses MPP yang berlokasi di lantai 1 Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Masyarakat dapat menikmati 50 jenis layanan yang dibuka oleh 24 instansi pemerintah melalui 30 loket layanan. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan integrasi dari seluruh layanan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta beserta instansi vertikal di Kota Yogyakarta. MPP juga akan dilengkapi layanan online, drive-thru, dan modernisasi layanan yang akan mempermudah warga untuk memanfaatkannya. Pada bidang pendidikan, Pemkot Yogyakarta berupaya memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, sarana prasarana, serta pengelolaan. Termasuk juga pada akses pendidikan, meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Sebagai kota pendidikan, Pemkot Yogyakarta tidak hanya menekankan pendidikan akademik, namun pendidikan karakter dan budaya juga dikembangkan di Yogyakarta seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran di sekolah dimulai. Pada bidang budaya, ada program Gandes Luas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2019. Program itu mengatur adanya kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa terkait dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mencatat jumlah sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta sebanyak 929 sekolah. Berdasarkan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, total peserta didik semester ganjil 2022-2023 di Kota Yogyakarta mencapai 102.312 siswa dari jenjang TK, SMA atau SMK serta SLB. Sedangkan jumlah perguruan tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta
tercatat sebanyak 48 perguruan tinggi pada tahun 2019 dengan jumlah mahasiswa mencapai 86.295 orang. Di bidang ekonomi, pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Kota Yogyakarta. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang menjadikan kota ini sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Sebagai event rutin tahunan, Wayang Jogja Night Carnival menjadi pawai seni budaya yang diandalkan pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan wadah untuk menunjukkan karakter Kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya. Acara yang selalu diadakan sebagai puncak ulang tahun Hari Jadi Kota Yogyakarta ini sangat berbeda dengan pawai budaya di kota-kota lain. Karena Wayang Jogja Night Carnival diisi sendiri oleh 14 kemantren, di mana setiap kemantren memberdayakan warganya untuk terlibat langsung sebagai tokoh-tokoh wayang yang memainkan tema yang selalu berganti setiap tahunnya. Saat ini, Kota Yogyakarta terus berbenah sejalan dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19 dan beralih menjadi masa endemi. Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsisten terus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan daya saing, serta bersinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni, di mana seluruh sudutnya akan menjadi berkat bagi penghuninya. Serta yang terpenting, mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan.